Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 3, mata kuliah metodologi dakwah yang terdiri dari Acuy Taniaku 201231067, Syifa Fauzia 201231081, Nilam Sari Ayuning Tias 201231087, Muhammad Ridwan Septianto 201231088 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema dakwah dengan metode tulisan. Baik, langsung saja. Pengertian metode dakwah tulisan. Pengertian metode dakwah tulisan atau dakwah bil qalam dapat dirujuk dari asal bahasanya, yaitu bahasa Arab. Dakwah bil qalam jika ditulis sesuai bahasa Arab, maka akan ditulis ad-dakwah bil al-qalam. Terdiri dari dua kata, yaitu dakwah dan qalam. Menurut Muria dalam buku metodologi dakwah kontemporer, secara etimologis merupakan bentuk masdar dari akar kata da'a, yada'u, dakwah, yang artinya memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong, dan memohon. Lebih singkatnya, pengertian dakwah bil qalam yaitu mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar menurut perintah Allah lewat seni tulisan. Dakwah bil qalam merupakan metode dakwah yang tepat digunakan dalam era modern seperti sekarang ini. Mengingat perkembangan media cetak secara pesat, metode dakwah bil qalam sangat baik digunakan karena dengan berdakwah menggunakan metode tulisan pesan dakwah ini, yang disampaikan bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dengan waktu yang singkat. Penggunaan nama qalam merujuk pada Quran surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalamu wa ma yasturun, yang artinya Nun, perhatikanlah Al-Qalam dan apa yang dituliskannya. Ayat ini sangat spesifik berkenaan dengan jurnalistik, di mana Allah memberi isyarat akan pentingnya menulis dan apa yang ditulis. Abu Faraj menulis bahwa interpretasi terhadap huruf nun cukup beragam, di antaranya, dan ini yang paling banyak dipegang, adalah pemahaman kata nun sebagai dawat atau tinta. Inilah pendapat Ibnu Abbas, Al-Hasan, dan Qatadah yang disandarkan pada hadis riwayat Abu Hurairah yang artinya setelah Allah menciptakan nun atau dawat dan setelah menciptakan kolam atau pena, dia berkata, "Tulislah, ya Robbi, apa yang hamba tulis?" Allah menjawab, "Tulislah semua yang ada sampai hari kiamat." Jadi metode dakwah tulisan ini juga berisi pesan dakwah yang membuat sesuatu secara padat dan tuntas, karena ruang yang tersedia itu terbatas. Menuangkan pesan-pesan dalam bentuk kalimat padat, menyentuh, dan mudah dicerna atau dipahami oleh para pembaca. Para penyampai pesan dakwah juga harus dapat memberikan pokok masalah apa yang akan disampaikan. Dan dakwah bil qalam atau dakwah tulisan ini diperlukan kepandaian dai, khususnya dalam hal menulis. Penyampaian dakwah menggunakan tulisan, dai harus menyadari bahwa dakwah menggunakan media ini tidak sama dengan dakwah di mimbar atau bil lisan. Kemudian, dakwah menggunakan tulisan bil qalam ini, seorang dai juga harus mampu mengemas pesan dakwah sesingkat dan sejelas mungkin agar mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian, metode ini juga diaplikasikan pada zaman Rasulullah, karena pada saat itu tradisi tulis-menulis sudah berkembang. Terbukti ketika Rasulullah menerima wahyu, beliau langsung memerintahkan kepada para sahabat yang memiliki kemampuan untuk menulis wahyu yang diterimanya. Padahal saat itu secara teknis sulit untuk melakukan tulis-menulis disebabkan belum tersedianya sarana seperti kertas dan alat tulis pena. Di samping budaya yang kurang mendukung, tetapi para sahabat berupaya untuk melakukannya. Seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, tulisan adalah tamannya para ulama. Lewat tulisan-tulisanlah para ulama mengabadikan dan menyebarluaskan pandangan-pandangan keislamannya. Dakwah bil qalam yang telah dilakukan para ulama telah melahirkan sejumlah kitab kuning. Dan dakwah bil al-qalam sendiri bertujuan untuk
untuk memberantas masyarakat dari buta huruf lewat pendidikan membaca dan menulis, kemudian menyampaikan ajaran Islam serta meluruskan informasi lewat media cetak dan mengajak umat Islam agar tetap hati-hati terhadap berita-berita yang datang. Terlebih mengajak seluruh umat manusia untuk menyembah kepada Allah dengan tidak mempersekutukannya. Penjelasan yang kedua mengenai bentuk-bentuk dakwah tulisan atau dakwah bil qalam. Menurut buku Komunikasi Dakwah, karya Wahyu Ilaihi, dakwah bil qalam dikategorikan ke dalam taksonomi media dakwah yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menurut Samsul Munir Amin, yang mengartikan bahwa media dakwah bil qalam ialah dakwah yang dilakukan dengan keahlian menulis pada surat kabar, majalah, buku, maupun internet yang memiliki jangkauan lebih luas daripada melalui media lisan. Yang kedua, menurut Ma'arif, dakwah bil qalam yang disebarkan melalui media cetak, seperti surat kabar, majalah, buletin, buku, surat, tabloid, dan jurnal. Namun, seiring dengan perkembangannya teknologi, aktivitas menulis dakwah tidak hanya dilakukan melalui media cetak, namun juga melalui handphone atau media maya, seperti website, mailing list, chatting, jejaring sosial, dan lainnya. Sedangkan menurut Asep Samsul M. Romli, dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Dakwah, bahwa dakwah bil qalam merupakan jenis dakwah yang berkembang saat ini. Tulisannya diterbitkan atau dipublikasikan melalui media massa, buku, buletin, brosur, spanduk, dan pamflet. Kemudian pembahasan yang keempat mengenai fungsi dan tujuan metode dakwah tulisan atau dakwah bil qalam. Melalui pesan dakwah yang tertuang dalam tulisannya, Hartono Ejais dalam Kasman menjelaskan bahwa fungsi dakwah bil qalam terbagi menjadi 2 hal, yaitu yang pertama, untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi Islam, meliputi informasi dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, berupaya mewujudkan atau menjelaskan seruan dari Al-Quran secara cermat melalui berbagai media cetak, untuk mengembalikannya kepada fikrah dan keuniversalannya. Sedangkan menurut Effendi dalam Aziz, dakwah bil qalam memiliki fungsi sebagai memanfaatkan media cetak yang terbagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, menyiarkan informasi. Fungsi informasi ini merupakan fungsi yang pertama dan utama dari sebuah tulisan dan media pers lainnya. Kedua, mendidik. Fungsi tulisan tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi informasi juga harus mendidik. Fungsi yang ketiga adalah untuk menghibur. Sebagai sarana hiburan, tulisan harus menyentuh aspek imajinatif dan penghibur bagi pembacanya. Kemudian tujuan lain dari dakwah bil qalam yakni memberantas masyarakat dari buta huruf lewat pendidikan membaca dan menulis. Perintah membaca dan menulis dalam arti sempit maupun luas sudah menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam. Pembahasan berikutnya adalah tujuan dakwah bil qalam. Tujuannya yaitu untuk memberantas masyarakat dari buta huruf lewat pendidikan membaca dan menulis, sesuai dengan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan menurut M. Mustafa Atta menambahkan bahwa untuk mencapai tujuan dakwah harus mencapai keseimbangan antara material dan spiritual, menambah kegemaran membaca dan mengajak umat Islam bersatu. Kelebihan dan kekurangan dakwah bil qalam. Kelebihannya yaitu mudah disebarkan melalui media cetak, dapat dibaca berulang kali dan pemahaman lebih mendetail, tidak terkait oleh waktu dalam penyebaran, tidak seperti dakwah ceramah, dakwah tulisan lebih mudah untuk diingat, dan dapat diarsipkan untuk generasi mendatang. Kekurangannya yaitu kurang persuasif, tidak mungkin bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama orang yang buta huruf. Pemahaman dari pembaca bisa berbeda satu sama yang lain, dan hambatan geografis. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.